Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Masih semangat untuk belajar? Semangat. Masih? Kita ke pertemuan keberapa ini? Pertemuan keberapa kita hari ini? Pertemuan ke-6, Bu. Pertemuan ke-6, Bu. Nah, apa materinya? Peluang distribusi. Distribusi peluang. Tadi Bu kasih tugas untuk mencari pengertian distribusi peluang. Apa itu distribusi peluang? Ayo, jelaskan di sini. Ayo, distribusi peluang itu apa? Secara garis besarnya aja, ayah. Sini dia ada Lina mau menjelaskan? Boleh, silakan. Widya. Distribusi peluang adalah sebuah daftar yang berisi seluruh hasil yang mungkin dari suatu percobaan dan peluang yang berkaitan dengan setiap hasil tersebut dengan nilai peluang 1. Iya, boleh. Ada lagi dengan bahasa yang lain? Pengertian distribusi peluang? Atau Putri Fatia? Oke, boleh. Muhammad Andriansa ya. Silakan. Distribusi peluang atau distribusi probabilitas yaitu sebuah gambaran dalam mencari sebaran peluang yang menunjukkan besarnya nilai probabilitas dari setiap hasil yang muncul dalam suatu percobaan. Bisa dalam bentuk tabel, dalam fungsi, dan dalam bentuk diagram, Bu. Boleh, ya. Bagus sekali. Ada yang lain mau menambahkan lagi? Dua-duanya bagus. Ayo. Yang lainnya ada yang mau menambahkan lagi? Jadi seperti yang dijabarkan oleh kedua temannya tadi, itulah distribusi peluang, ya. Suatu gambaran ya untuk menyatakan peluang-peluang yang akan muncul. Ya, peluang-peluang yang akan muncul bisa digambarkan dalam bentuk grafik ataupun yang lain-lainnya, gitu. Namun bagaimana cara mencari distribusi tersebut? Jadi itu di statistik distribusi itu ada istilah-istilahnya. Ada distribusi peluang diskrit, peluang kontinu, binomial, dan lain sebagainya. Apa sih semuanya itu? Kita tidak tahu banyak pun boleh. Sikit-sikit yang penting tahu. Jadi istilahnya distribusi itu macam-macamnya apa saja. Tidaknya nanti pada saat mencari ataupun menggunakannya kita udah sedikit tahu jenis-jenisnya, walaupun tidak mahir nggak apalah. Yang penting tahu sedikit ya, bukan Muhammad Andriansa. Nah, tapi nanti kalau kalian mau menjadi seorang statistikawan itu, mungkin kalian akan mendalaminya. Distribusi itu yang mana, yang ini yang mana, begitu ya. Jadi seperti yang dijelaskan sama temannya, itulah beberapa pengertian daripada distribusi peluang. Ibu akan menjelaskan sedikit rinci ya, dan tentang bagaimana cara menghitungnya. Tentunya nanti kalian akan jauh lebih pakar, akan jauh lebih pandai daripada ibu. Ibu hanya mengarahkan, namun biasanya yang muda-muda itu akan lebih piawai. Ya. Kita lihat di sini. Ya, oke, kita lihat. Oke. Distribusi peluang secara teoritis. Secara teorinya apa sih? Gitu. Jadi adalah suatu titik-titik contoh di dalam ruang sampel. Dapat disajikan dalam bentuk numerik ataupun bilangan. Ya, jadi distribusi peluang itu disajikan dalam bentuk bilangan tertentu. Peluang-peluangnya itu. Bagaimana peluang-peluangnya itu? Nah, jadi dan dinamakan dengan istilahnya itu peubah acak. Ya, peubah acak, fungsi yang mendefinisikan titik-titik contoh dalam ruang contoh sehingga memiliki nilai berupa bilangan nyata disebut peubah acak, variabel acak atau random variable, dan beberapa buku juga menyebutkan sebagai stokastik variabel. Ya, jadi peluang itu dituliskan ataupun digambarkan dalam peubah-peubahnya.
Peubahnya apa? Dimisalkan di dalam perhitungannya itu adalah X besar dan X kecil. Ya. Jadi peluang itu kalau tidak dituliskan ataupun tidak digambarkan dengan peubahnya, peubah itu pengganti. Ya. Jadi peubahnya penggantinya itu apa? Dengan nilai X. Ya. Jadi kenapa harus X? Ya, itu udah jadi kesepakatan seperti kita bilang kemarin teori peluang. Udah jadi kesepakatan kita, oh kalau yang ini kita buat simbol ini yuk. Begitu. Jadi biar seandainya kita mau mengadakan perhitungan ataupun mengartikan sesuatu yang dinamakan distribusi peluang itu, peubahnya apa? Penggantinya apa? Yang mewakili, yaitu X besar dan X kecil. Gitu. Jadi biasanya peubah acak dinotasikan dengan sebagai X atau kapital, dan nilai dalam X dinyatakan sebagai X kecil atau huruf kecil. Itu biasanya X-nya tuh gede, ya. Jadi nanti di sini untuk menyatakan distribusinya itu kemana, gitu. Distribusinya dalam bentuk apa, gitu ya. Jadi dinotasikan dengan peubah-peubah, yang mana di sini disepakati peubahnya adalah X besar dan X kecil. Contoh yang semacam ini, kemarin kan namanya ada teori peluang ya. Jadi teori peluang itu distribusinya apa aja. Jadi di sini pelemparan sekeping mata uang setimbang sebanyak 3 kali ya. Inilah yang semacam ini disimbolkan sebagai suatu peubah X ya. Oke, selanjutnya ini juga contoh-contohnya ya. Ini yang di dalamnya itu X kecil sementara yang gambaran terbesar X besar begitu ya. Peubahnya. Lantas kategori peubah acak dapat dikategorikan menjadi peubah acak diskrit, nilai yang mungkin berupa bilangan caca, dapat dihitung dan bisa terhingga atau tak terhingga. Jadi di dalam distribusi itu ada peubah yang dinamakan peubah acak diskrit. Itu dia tak terhingga dan bisa dinyatakan dengan bilangan caca. Ya, dengan bilangan caca. Misalkan yang semacam ini dia X mewakili apa? Mewakili 0123 dan 0123 inilah yang disimbolkan ataupun diistilahkan sebagai X kecil. Ya, jadi X besar sama dengan yang terdiri dari X kecil yang mana X1, X kedua, X ketiga, X keempat. Angkanya memang 012 sampai 3. Namun ini adalah X1, X kedua, X ketiga, X keempat gitu. Ya, jadi ini hanya sebagai simbol peubah pengganti angka-angka. Selanjutnya ada namanya peubah acak kontinu. Nilainya berupa selang bilangan tidak dapat dihitung dan tidak terhingga. Memungkinkan pernyataan dalam bilangan pecahan atau desimal. Untuk hal-hal yang diukur jarak, waktu, berat, volume. Ya, jadi distribusi itu digambarkan dalam bentuk apa? Tadi kan dalam bentuk tabel, grafik, dan segala macamnya. Namun peubahnya apa? Peubahnya inilah dia. Peubahnya dalam bentuk diskrit, dalam bentuk kontinu. Kalau kontinu itu menyatakan waktu, berat, volume yang berhubungan dengan angka-angka. Ya, seperti jarak dari pabrik ke pasar berapa. Inilah dia. Jadi nanti data-data ini disusun dalam bentuk distribusi tertentu. Ya, jadi peluang-peluangnya itu nanti perhitungannya bagaimana itulah di situ. Nah, ya, berhubungan dengan namanya peubah acak kontinu dan lain sebagainya. Ya. Selanjutnya, distribusi peluang teoritis itu tadi mengenai peubahnya ya. Tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai peubah. Nah, jadi nilai peubah ini disusun di dalam distribusi tertentu. Ya, berhubungan dengan kategori peubah acak maka dikenal. Dikenal apa? Jadi itu ada hubungannya. Kalau peubah acak diskrit nanti dia berhubungan dengan namanya distribusi peluang diskrit. Itu. Selanjutnya ada namanya distribusi peluang kontinu. Kenapa? Karena ceritanya mengenai peubah acak kontinu yang mana disusun dalam tabel-tabel tertentu. Itulah yang dinamakan distribusi peluang kontinu yang bercerita mengenai hal-hal mengenai jarak, mengenai waktu,
Lantas kalau distribusi peluang diskrit, peubah acaknya itu menceritakan mengenai apa? Kualitas barang tertentu, begitu ya. Selanjutnya, ini langsung masuk. Jadi kalau distribusi peluang diskrit itu apa sih cirinya, apa sih definisinya? Nah, jadi secara statistik di sini ya, kita lihat definisi distribusi peluang diskrit itu dibagi lagi, namanya peluang seragam. Kenapa peluang seragam? Jika peubah acak X mempunyai nilai X1, X2, X3, hingga X ke K yang berpeluang sama, peluangnya sama, makanya dinamakan peluang seragam. Maka distribusi peluang seragamnya adalah, ini rumusnya. Jadi, peluangnya itu adalah X, K dikali 1 per K untuk X sama dengan X1, X2, X3. Kenapa X1, X sampai ke K? Ya namanya seragam, dia berurutan. Ya, jadi seberapa banyaknya ada K itu disinilah masukkan nilainya. Ya, jadi kita untuk mencari peluangnya kita menggunakan rumus yang ini. Ya, sampai di sini ada yang kurang mengerti boleh bertanya. Muhammad Adriansa sudah mengerti? Belum Bu, untuk yang ini, yang distribusi kontinu sama ini Bu. Oh, kan belum dijelasin. Ya kan? Ini masih seragam ya. Oh. Ini masih seragam. Oke. Oh, iya. Nanti kita lanjut. Belum sampai ke bawah. Yang ini udah paham lah ya, karena dibilangkan seragam. Kenapa? Karena nilainya sama ya. Jarak ini mau berpeluang sama. Kalau misalnya ada 5, peluangnya itu dalam satu kategori adalah 1/5 ya, 1/5, maka dari peluang itu nilainya 1. Sehingga kalau dia ada 5 titik, sehingga satu titik mempunyai peluang 1/5 begitu ya. Selanjutnya, ini contoh-contoh ya, kita lihat contoh untuk peluang seragam. Aji, Abi, Badu adalah 3, ini 3 komponen. X-nya, X1, X kedua, X ketiga. Berpeluang sama mendapat beasiswa, maka distribusi peluang seragamnya adalah X,3. Kenapa 3? Karena 1, 2, 3. Dikali 1/3. Kenapa 1/3? Karena peluangnya sama. Maka dikalikanlah 1/3. Untuk X sama dengan Abi, Badu, Cici, atau N, maksudnya setiap komponen ini mempunyai peluang yang sama. Ya. Oke, secara umum nilai K dapat dianggap sebagai kombinasi N dari N yang besar. N ini adalah populasi keseluruhan Abi, Badu, dan Cici. N inilah menyatakan si 1, si 2, si 3. Ya. K sama dengan kombinasi N ini berarti 3 ya. Banyaknya titik contoh dalam ruang contoh populasi. Ruang contoh populasinya ini ada 3. N-nya berapa? Berarti kalau peluang yang ke-1, si Abi ini di 1. Peluangnya berapa? Ukuran sampel acak sama dengan banyaknya unsur peubah acak X. Kita lihat di sini. Nah, gitu ya. Jadi nilainya ini kalau kita berhitungnya, misalnya udah ada angkanya, kita cari kombinasinya sesuai dengan perhitungan kombinasi ya. X faktorial per sekian faktorial dikali sekian faktorial. Begitu ya. Nah, jadi jangan bingung lagi kalau ada C, N, kombinasi N ke N kecil. Gitu ya. Jadi nggak dijelaskan lagi, nggak usah mundur. Kalian buka aja catatan kalian dan referensi yang lainnya. Kalian yang kita ketiga, ini ada angkanya biar jelas kalian. Jika kemasan batu baterai terdiri dari 4 batu baterai, satu kemasan, maka bagaimana distribusi peluang seragam cara menyusun batu baterai untuk 12 buah? Intinya apa? Yang N besarnya itu seluruh contoh populasi nilainya ada berapa? Itu satu kemasan terdiri dari 4 baterai. Jadi kalau dia ada beberapa kemas isinya 12, berapa nilainya? Berapa cara? Ini lihat. Ya, yang N besar, ya, N besar, kita lihat di sini, di bawah, 4 dalam satu kemasan itu, ada 4 kemasan, ya di mana satu
menyusun batu baranya untuk 12 buah ya. Maka yang 12 buah itu kita taruh di peluang yang banyak, yang besar di atas. Jadi 12 faktorial, inilah perhitungannya. Perhitungan kombinasi ya, 12 faktorial, 4 faktorial, 8 faktorial. Kenapa 8? Ini adalah 12 faktorial dikurang 4, sehingga dapat 8 faktorial ya. Ini N kecil, jadi sama dengan 495. Kalian boleh hitung sendiri kenapa dapat 495. Perhitungan ini ada yang sudah mengerti atau belum ini? Yang 12 faktorial per 4 faktorial sama 8 faktorial. Delpi Ramadhani, mengerti bagaimana caranya supaya dapat 495 si Delpi? Atau Gustira? Nggak ngerti, Bu. Oh, nggak ngerti. Kalau 12 faktorial itu berapa kali berapa? Siapa yang bisa di sini? Muhammad Adriansa. Ya, Bu. Iya, Putri Pantia ya. 12 kali 11 4 kali 3. Kalau 12 12 seperti yang dibilang si Muhammad Adriansa. Kasih tahu teman-temannya bagaimana cara mencari. 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 stop karena di sini ada 4 faktorial. Jadi dibagi bukan? Ya, dibagi. Bukan 8-nya dibagi. 8 ya kayak 8-nya dibagi. 8 yang dibagi. Berarti 12 dikali 11 dikali 10 coba dikalikan. 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9. Dapat berapa? Ayo buruan. 12 Kali 11 kali 10 kali 9. 11.880, Bu. Dibagi 4 kali 3 12. 12 kali 3 24. Dibagi 24. Benar, Pak 95? Benar, Bu. Benar. Begitu cara mencarinya. Ada yang belum tahu? Udah ya? Jadi, Sudah, Bu. faktorial itu cara mengalihkannya semacam itu. Jadi ingat, Ibu ingatkan ya, kalau 0 faktorial itu nilainya 1 ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, yang lainnya bertanya bagi yang sudah mengerti nanti dikasih penjelasan sama temennya ya, kalau yang nggak ngikutin. Lantas kita lanjut yang namanya distribusi peluang binomial. Ya, ini termasuk dalam diskrit ya. Jadi contoh distribusi peluang binomial, percobaan binomial adalah percobaan yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Percobaan diulang N kali. Ini bolak-balik diulang ya. Kalau yang seragam tadi hanya sekali aja. Jadi peluangnya sama semuanya. Percobaan diulang N kali, hasil setiap ulangan hanya dapat dikategorikan ke dalam 2 kelas. Hanya 2 kelas aja. Misal berhasil atau gagal. Jadi ini aja kalau di binomial itu. Kalau hasil atau gagal, itu aja. Ya atau tidak, sukses atau failed. Jadi di binomial semacam ini ya. Jadi peluang keberhasilan itu sama dengan P. Jadi di binomial itu ada kode ataupun simbol P yang menyatakan peluang keberhasilan dan dalam setiap ulangan nilai P tidak berubah. Peluang gagal adalah Q sama dengan 1 kurang P. Kenapa 1 kurang P? Karena peluang nilainya 1. Jadi kalau seandainya yang mewakili perubahan acaknya itu P, maka yang gagal berapa? 1 dikurang P. Misalnya gagal adalah 0, P sama dengan 0,4. Ya gagal. Maka yang berhasil berapa? Satria Pasar Ibu? Kalau misalnya Ibu berhasil nilainya 0,5. Maka P-nya sama dengan 0,5. Maka gagalnya berapa? 0,5. Iya, karena 1 dikurang P. 1 dikurang 0,5. Begitu. Jadi setiap ulangan bersifat bebas satu dengan yang lainnya. Jadi nggak ada ikatan ya. Ada ikatan. Jadi hanya diulang 2 kelas berhasil atau gagal gitu aja. Jadi inilah contohnya untuk definisinya. Dia juga kombinasi yang kita lihat. Kombinasi NX dikali P. P itu adalah peluang berhasil.
pangkat X. Jadi nanti nilainya X ini seberapa dipangkatkan ke yang hasilnya, dikali Q, di mana nanti N dikurang X. Kalau misalnya N-nya ini 4, dikurang X-nya 2, berarti 4 dikurang 2. Itulah pangkatnya. Untuk X itu berlaku bilangan 0, 1, 2, hingga ke N. Tak terhingga ya mau berapa. N banyaknya ulangan, X banyaknya keberhasilan dalam baca X, P peluang berhasil pada setiap ulangan, Q peluang gagal. Jadi kalau seandainya berhasilnya sudah diketahui, maka gagalnya kita tinggal cari, yaitu 1 dikurang P. Ya, kalau yang gagal itu misalnya ada tes, oh ada tes 100 mahasiswa, P-nya sama dengan 20, maka yang gagal kan kita udah langsung tahu tanpa nanya orang. Berapa yang berhasil? 20 orang. Oh, berarti yang gagal 80 gitu. Ya kan udah tahu kan? Oke. Begitu juga di sini ya. Jadi catatan untuk memudahkan membedakan P dan Q, Anda terlebih dahulu harus dapat menetapkan mana kejadian sukses dan mana yang gagal. Jadi kita harus mempunyai simbol yang mana yang mau kita gunakan. P sebagai sukses dan Q sebagai yang gagal. Jadi kalau seandainya kita mempunyai perhitungan, kita sepakati sesuai dengan kesepakatan di sini, maka P dinyatakan sebagai sukses dan Q dinyatakan sebagai yang gagal. Kita lihat di sini. Tentukan peluang mendapatkan mata 1 muncul 3 kali pada pelemparan 5 kali sebuah dadu seimbang. 5 kali. Jadi peluangnya berapa? Kemungkinan bisa aja muncul 1 itu 55 ya kan? Iya kan? Nah, kita secara matematis kita lihat X sama dengan 3. Tentukan peluang mendapatkan mata 1 muncul 3 kali. Berarti ini kemungkinan yang muncul yang akan ditanya 3 kali, X sama dengan 3. N sama dengan 5. Karena apa? Pengulangannya sebanyak 5 kali. Ya. Selanjutnya, kemungkinan berhasilnya berapa? P-nya itu 1/6. Kenapa? Karena matanya itu ada berapa? 6. Jadi dalam satu angka peluangnya adalah 1/6. Sehingga kita masukkan di dalam rumus ini, kita masukkan saja. Yang X ini kan 3,5 X, N 1/6 sama dengan, kita masukkan di sini ya, C 5/3 1/6 pangkat 3 dikali 5/6 pangkat 2. Jadi kalian boleh koreksi perkaliannya ini menggunakan faktorial juga. Ya sama ya. Jadi ini cara mencarinya juga sama seperti tadi. Jangan bingung. Kalian boleh mencobanya pelan-pelan nanti setelah pembelajaran ini. Apakah kamu dapat ini atau tidak? Ya, ini disatukan ya. Sehingga didapat 6 pangkat 5. Ini 3. Ini kedudukannya sama ya. 1 pangkat 3 itu sama dengan 1. Sehingga di sini tidak ditulis lagi. 6 pangkat 3 ditambah 6 pangkat 2, sehingga dapatnya 6 pangkat 5, karena ini perkalian. Jadi, perpangkatan itu kalau dikali, dia dijumlah ya, ingat balik lagi ke kita ke pelajaran SMA dulu. Jadi, apapun yang kita pelajari di SMA, untuk matematika ini jangan ditinggalkan. Dari SD, SMP, SMA, sampai sekarang jangan ditinggalkan. Ya, ya begitu Muhammad Andriansyah? Ya bukan? Oke, jadi nanti koreksi kalian perkaliannya ini. Jadi cara mengalikannya ini kita selesaikan dulu seperti yang kita kalikan tadi, baru dikalikan yang ini. Ya, bisa? Coba koreksi, Ibu kasih waktu 2 menit. Apakah benar atau salah? Atau nanti memakan waktu atau kalian mau tes sendiri di rumah? Mau tes sendiri? Coba 5 faktorial. 5 faktorial ke sini ya, 2 faktorial berarti yang kita kurangkan yang mana? 3 ya? 3 bukan? Berarti ini 5 kali 4, 20. Ya. 20 dikali 5 pangkat 5. 5 pangkat 2 berarti 25 dikali 20 gitu bukan? Iya. Boleh? Bisa begitu? Oke. Caranya begitu, kalian kalikan, nanti dibagikan di sini. Kalau dia posisi kali dan bagi, itu boleh mana duluan? Boleh bagi duluan, boleh kali duluan. Itu tidak mempengaruhi hasil.
Tapi kalau nanti ada penjumlahan, yang kita dulukan adalah perkalian ataupun pembagian. Oke, itu udah kesepakatan di dalam matematika. Oke, kita lanjut. Nanti kalian evaluasi ya jawabannya ini. Kalau ada yang nggak dapat segini, nanti boleh tanya ke temannya yang sudah cari juga. Kenapa saya tidak dapat, Bu? Kok tidak sama? Jadi biar kita terbiasa mengalihkan model yang semacam ini. Jadi tidak salah-salah ya. Oke, kita lanjut di sini. Ini contoh yang keempat. Nah, ini ada contohnya di sini juga sama. Peluang seorang mahasiswa membolos adalah 6/10. Jika terdapat 5 mahasiswa, berapa peluang terdapat 2 orang mahasiswa yang tidak membolos? Ya. Kejadian ditanya adalah sukses dan tidak membolos. Yang diketahui peluang membolos. Ini yang membolos adalah 6/10. Maka yang tidak membolos adalah berapa? Tinggal ngurangkan saja. Kalau 6/10 itu 0,60. Berarti yang tidak membolos adalah 1 dikurang 0,60. Jadi kalau ada modelnya seperti ini pecahannya, kalian buat desimal. Sehingga nanti pada saat mengurangkannya tidak bingung. Ya, nah, gitu. Jadi setelah itu kalian masukkan aja ke rumusnya. X-nya itu berapa? 2. N-nya berapa? 4. Masukkan masing-masing sesuai urutan ini. Baru kalian kalikan. Ini kan hanya dikalikan. Dapatlah 0,3456. 0,40 kuadrat dikali 0. Kombinasinya kalian buat seperti tadi ya. Jangan nanti kalian kecarian. Ini kok nggak dapat saya ngalikannya. Begitu ya. Kombinasinya kalian cari seperti yang tadi. Oke. Begitu juga yang ini. Jadi ini adalah banyak contoh yang kalian nanti bisa pelan-pelan ikutin. Pelan-pelan ikutin. Nah, yang ini hanya menuliskannya saja ya. Jangan bingung hanya gara-gara semacam ini. Ini maksudnya sigma. Sigma apa? Antara perkalian yang keseluruhannya. Baru nanti nilainya dapat sekian. Ya. Setelah dikurangkan dapatlah 0,0579. Ini pengurangan dari satu ini. Baru dituliskan lagi peluangnya berapa. Ya, cara menuliskannya peluang yang di mana nilai lebih kecil atau sama dengan 3 sama dengan kita tuliskan balik nilai angka-angkanya ini. Kenapa ini sini jadi 3, yang sini jadi X kecil. Ya, jadi kita ikutin aja bagaimana mekanismenya ataupun teknis cara menuliskannya. Selanjutnya di situ ada namanya peluang. Selanjutnya nanti ada namanya rata-rata dan ragam distribusi binomial. Itu rata-ratanya gimana? Itu istilahnya dengan mu atau sama dengan NP. Jadi kalau seandainya ditanya mu, maka kita harus mengalihkan N kecil dikali peluang yang sukses. Maka ragam ataupun ini varians ya. Ini dalam bahasa lain varian sigma kuadrat ataupun simpangan baku dikuadratkan itu dapatlah varian. Itu sama juga dengan N kali P kali Q. Peluang bolos atau peluang gagal dan peluang sukses dikali banyaknya undiannya berapa kali. Gitu. Ragamnya jadi berapa? Kalau misalnya kita mengadakan percobaan, populasinya ada berapa? Lantas peluang berhasilnya berapa? Peluang gagalnya berapa? Nah, setelah 1 dikurang P cari, baru dikalikan. Itulah variansnya. Ya, itulah ragamnya dari suatu percobaan. Jadi jangan bingung kalau udah NPQ, yang diketahui NPQ, ditanya varian, kalikan saja. Kan ini udah ada rumusnya. Gitu. Jadi sebenarnya statistik ini nggak susah, karena dia udah baku di situ. Hanya tinggal lagi nalar kita membaca istilah-istilahnya di sini. Ya, ini dia. Oke, ini contohnya. Contohnya lihat, ya. Ini contohnya lihat di sini, hanya tinggal kalikan aja, makanya kita dapatkan variannya. Ini 5 dikali 0,2 kali 0,80, dapatlah 0,80. Kan tinggal dari sini aja. 5 dikali 0,20 dikali 0,80. Kalau 0,80-nya belum dapat, sementara P-nya sudah ada, ya udah, kita kalikan aja ininya, peluang ininya ya. Begitu. Jadi sebenarnya tidak susah ya. Kita tinggal mengikutkan saja, mengikutkan rumus yang sudah ada.
Oke. Jadi selanjutnya ada namanya juga distribusi peluang Poisson. Selain diskrit tadi ini lah. Jadi ini kalian nanti bisa baca masing-masing ya. Nah, jadi ini rumusnya. Sini udah dijelaskan. Jadi kalau bisa kalian mempunyai kalkulator yang sudah kalkulator ilmiah, bukan kalkulator dapur ya. Nanti kita dapat E pangkat minus mu itu nanti nggak dapat kalau pakai kalkulator dapur ngalikannya. Ya, kita pakai kalkulator ilmiah, kalian bisa download di HP kalian masing-masing. Jadi kalau E itu sama dengan 2,7182 ini adalah bilangan logaritma natural. Kalau kita pijit E aja di kalkulator tersebut, muncul ini langsung angkanya. Dia nggak bohong, langsung muncul. Kecuali kalau kalkulatornya udah rusak. Ya, konslet. Jadi kalau kita pangkatkan mu-nya misalnya 2, E pangkat minus 2, itu langsung dapat nilainya. Tapi jangan pakai kalkulator dapur ya. Ya, Widya? Iya. Nah, nanti Iya, di download ya. Jadi nanti kalau seandainya Ibu kasih soal gini, jangan kalian pangkatkan pakai kalkulator biasa, nggak mau dia, nggak ngerti dia ngitungnya. Karena secara logaritmanya dia nggak kena. Jadi X banyaknya unsur berhasil dalam sampel dan mu rata-rata keberhasilan. Jadi rata-rata keberhasilan itu, inilah dia. Istilahnya mu. Kenapa mu? Kok bukan X bar, Bu? Kalau X bar itu rata-rata tunggal. Tapi kalau dia terdiri dari banyak populasi, rata-ratanya dengan istilah mu. Ya, bacanya mu ya. Nah, jadi jangan bingung lagi. Ini kok rata, mu namanya rata-rata. X bar juga rata-rata. Apa yang membedakan? Kalau X bar itu ada salah satu kelompok tunggal, sekumpulan tunggal, kita cari rata-ratanya, itulah namanya X bar. Tapi kalau dia udah beberapa kelompok, misalnya kelompok A, kelompok B, kelompok C. Ketiga kelompok ini diistilahkan menggunakan rata-ratanya mu. Ya? Oke. Jadi semacam ini ya cara mengalihkannya. Oke. Tinggal kurangkan saja kita dapatkan sehingga kita dapatkan ini semuanya. Sesuai dengan rumus yang tadi. Nah, jadi ini peluangnya juga sama. Ya. Ini juga begitu. Ini rumusnya ya. E pangkat minus 5 dikali 5 pangkat 0. Kalau 5 pangkat 0 itu berapa, yo? Muhammad Adriansa. Setiap bilangan yang pangkat 0 berapa nilainya? Satu, masih ingat. Oke, ya. Jadi kalian nanti pelajari. Sepertinya paket Zoom Ibu sudah habis. Nanti marah dia. Ya kan? Ya Satria, kita nggak berbayar. Jadi paketnya dibatasi hanya 35 menit. Nanti sambung lagi katanya gitu. Nah, jadi hari ini Ibu tidak kasih tugas sama kalian. Kalian pelajari, kalian hitung. Hitung pelan-pelan apakah nilainya sama gitu ya. Kalian pelajarin di sini. Jadi nanti apabila tidak dapat kalian bisa saling bertanya, saling menjelaskan antar satu sama yang lainnya. Jadi nanti kalau sudah buntu sama sekali baru boleh nanya ke Ibu. Ya, oke. Jadi hari ini Ibu rasa sampai di sini. Bagi yang belum list absensi, usahakan list absensi ya. Ibu tutup hari ini. Dan untuk sekali pertemuan lagi, kita besok pertemuan ke-7 kuis ya. Kuis langsung tentang yang sudah pernah kita pelajari. Kuis langsung, Ibu kasih contoh-contoh yang ada hubungannya dengan ujian tengah semester kita, nggak susah-susah banget. Ibu nggak mau buat susah dan nggak mau buat pusing-pusing kalian. Kenapa? Karena dibuat pusing-pusing pun nanti mahasiswa ini nggak dikerjain. Jadi nanti malah berabe. Ya bukan? Jadi setidaknya sesuatu yang sudah pernah kita pelajari, dan kalian bisa mencarinya nanti menggunakan bantuan kalkulator, bantuan software tertentu yang mudah,
Intinya itu bebas. Yang penting kalian bisa menempatkan di mana konsep dan cara mengerjakannya. Ya. Dan untuk Satria sama si Ramadhani, Nova Ramadan Lubis, Ibu kemarin buat di dalam pengabdian masyarakat Ibu. Jadi nanti kalau seandainya ada kegiatannya, boleh ikutan ya Satria? Satria Pasar Ibu? Atau ada yang lain yang mau ikut penelitian? Belum ada ya, kerja semuanya. Jadi nama si Satria sama si Ramadhani Lubis udah Ibu tulis di program pengabdian masyarakat. Dan nanti yang lainnya mana tahu untuk semester ganjil bisa Ibu ikutkan untuk kegiatan itu ya. Betutup. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.